Para subscriber Sumarsono HS Channel, kita berjumpa kembali dalam video Rahasia Syukur, Sabar, dan Istighfar. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Rahasia Syukur, Sabar, dan Istighfar. Dalam Mukadimah Kitab Al-Wabilus Sayyib, Imam Ibnul Qayyim mengulas 3 hal di atas dengan sangat mengagumkan. Beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia berputar pada 3 poros, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Seseorang takkan lepas dari salah satu dari 3 keadaan. 1. Ia mendapat curahan nikmat yang tak terhingga dari Allah. Dan inilah mengharuskannya untuk bersyukur. Syukur memiliki 3 rukun, yang bila ketiganya diamalkan, berarti seorang hamba dianggap telah mewujudkan hakikat syukur tersebut. Meski kuantitasnya masih jauh dari cukup. Ketiga rukun tersebut adalah 1.1. Mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut dari Allah. 1.2. Mengucapkannya dengan lisan. 1.3. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk menggapai ridha Allah. Karena dialah yang memberikannya. Inilah rukun-rukun syukur yang mesti dipenuhi. 2. Atau, boleh jadi Allah mengujinya dengan berbagai ujian. Dan kewajiban hamba saat itu ialah bersabar. Definisi sabar itu sendiri meliputi 3 hal, yaitu 2.1. Menahan hati dari perasaan marah, kesal, dan dongkol terhadap ketentuan Allah. 2.2. Menahan lisan dari berkeluh kesah dan menggerutu akan takdir Allah. 2.3. Menahan anggota badan dari bermaksiat, seperti menamparkan wajah, menyobek pakaian, atau membanting pintu, piring, dan perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap keputusan Allah. Perlu kita pahami bahwa Allah menguji hambanya, bukan karena dia ingin membinasakan si hamba, namun untuk mengetes sejauh mana penghambaan kita terhadapnya. Kalaulah Allah mewajibkan sejumlah peribadatan, yaitu hal-hal yang menjadikan kita sebagai abdi, budaknya Allah. Saat kita dalam kondisi lapang, maka Allah juga mewajibkan sejumlah peribadatan kala kita dalam kondisi sempit. Banyak orang yang ringan untuk melakukan peribadatan. Tipe pertama, karena biasanya hal tersebut selaras dengan keinginannya. Akan tetapi yang lebih penting dan utama adalah peribadatan tipe kedua, yang seringkali tidak selaras dengan keinginan yang bersangkutan. Ibnul Qayyim lantas mencontohkan bahwa berwudu di musim panas menggunakan air dingin, mempergauli istri cantik yang dicintai, memberi nafkah kepada anak istri saat banyak duit, adalah ibadah. Demikian pula, berwudu dengan sempurna dengan air dingin di musim dingin, dan menafkahi anak istri saat kondisi ekonomi terjepit, juga termasuk ibadah. Tapi nilainya begitu jauh antara ibadah tipe pertama dengan ibadah tipe kedua. Yang kedua, jauh lebih bernilai dibandingkan yang pertama, karena itulah ibadah yang sesungguhnya, yang membuktikan penghambaan seorang hamba kepada Khaliknya. Oleh sebab itu, Allah berjanji akan mencukupi hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Zumar, ayat 36 berbunyi sebagai berikut. Bukankah Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya? Tingkat kecukupan tersebut tentulah berbanding lurus dengan tingkat penghambaan masing-masing hamba. Makin tinggi ia memperbudak dirinya demi kesenangan Allah yang konsekuensinya harus mengorbankan kesenangan pribadinya, maka makin tinggi pula kadar pencukupan yang Allah berikan kepadanya. Akibatnya, sang hamba akan senantiasa dicukupi oleh Allah, dan termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 65 yang berbunyi, sesungguhnya, engkau, iblis, tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambaku, dan cukuplah Rabb-Mu, hai Muhammad, sebagai wakil, penolong. Hamba-hamba yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamba yang mendapatkan pencukupan dari Allah dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, baik dalam kondisi menyenangkan maupun menyusahkan. Inilah hamba-hamba yang terjaga dari gangguan syaitan, alias syaitan tidak bisa menguasai mereka dan menyeret mereka kepada makarnya, kecuali saat hamba tersebut lengah saja. Sebab bagaimanapun juga, setiap manusia tidak akan bebas 100% dari gangguan syaitan. Selama dia adalah manusia, ia pasti akan termakan bisikan syaitan suatu ketika. Namun bedanya, orang yang benar-benar merealisasikan
ubudiyah, peribadatan, kepada Allah, hanya akan terganggu oleh syaitan. Di saat dirinya lengah saja, yakni saat dirinya tidak bisa menolak gangguan tersebut. Saat itulah dia termakan hasutan syaitan, dan melakukan pelanggaran. Dengan demikian, ia akan beralih ke kondisi berikutnya. 3. Yaitu begitu ia melakukan dosa, segeralah ia memohon ampun, beristighfar, kepada Allah. Ini merupakan solusi luar biasa, saat seorang hamba terjerumus dalam dosa. Bila ia hamba yang bertakwa, ia akan selalu terbayang oleh dosanya, hingga dosa yang dilakukan tadi, justru berdampak positif terhadapnya di kemudian hari. Ibnul Qayyim lantas menukil ucapan Syekhul Islam, Abu Ismail Al-Harawi, yang mengatakan bahwa, konon para salaf mengatakan, seseorang mungkin melakukan suatu dosa, yang karenanya ia masuk jannah, dan ia mungkin melakukan ketaatan, yang karenanya ia masuk neraka. Bagaimana kok begitu? Bila Allah menghendaki kebaikan atas seseorang, Allah akan menjadikannya terjerumus dalam suatu dosa, padahal sebelumnya ia seorang yang solih, dan gemar beramal solih. Dosa tersebut akan selalu terbayang di depan matanya, mengusik jiwanya, mengganggu tidurnya, dan membuatnya selalu gelisah. Ia takut bahwa semua kesalihannya tadi akan sia-sia karena dosa tersebut, hingga dengan demikian, ia menjadi takluk di hadapan Allah, takut kepadanya, mengharap rahmat dan makfirahnya, serta bertaubat kepadanya. Nah, akibat dosa yang satu tadi, ia terhindar dari penyakit ujub, kagum, terhadap kesalihannya selama ini, yang boleh jadi akan membinasakan dirinya. Dan tersebab itulah ia akan masuk jannah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan suatu amalan besar, ia bisa jadi akan celaka akibat amalnya tersebut. Yakni bila ia merasa kagum dengan dirinya, yang bisa beramal solih seperti itu. Nah, kekaguman ini akan membatalkan amalnya, dan menjadikannya lupa diri. Maka bila Allah tidak mengujinya dengan suatu dosa, yang mendorongnya untuk taubat, niscaya orang ini akan celaka, dan masuk neraka. Demikianlah tulisan ini. Semoga kita terinspirasi dengan tulisan yang bersahaja ini. Amin ya rabbal alamin. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan, jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.